Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi ya kan bersama Mimin yang ganteng ini. Di video kali ini Mimin akan membahas komik terbaru lagi ya kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita menuju ke videonya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang berhadapan dengan seekor rubah biru. Pria itu bernama Jinbuk. Kemudian kita dijelaskan menurut ingatan dari tubuh yang Jinbuk pakai, planet yang ia tempati adalah planet yang bernama Bintang Biru. Tahun 2200 pada era Bintang Biru, banyak retakan ruang yang muncul di seluruh dunia. Dari retakan-retakan itu muncul berbagai macam makhluk buas yang sangat kuat. Makhluk-makhluk buas itu sangatlah kuat dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada manusia. Dalam pertempuran melawan makhluk buas, beberapa manusia menemukan bahwa mereka dapat menyerap zat yang ada di udara atau yang disebut sebagai ki untuk memodifikasi diri mereka sendiri dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Orang-orang seperti itu disebut sebagai pemburu. Dengan bantuan pemburu, manusia membangun pangkalan bertahan hidup di padang pasir dan bertempur melawan makhluk buas. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan Jinbuk yang sedang mengingat kematian dirinya yang dulu. Tidak kusangka dalam kehidupan sebelumnya aku meninggal dalam gelombang mayat. Sekarang aku membuka mata di dunia yang dipenuhi pemburu dan makhluk buas ini. Tapi tiba-tiba rubah biru di depannya langsung menyerang Jinbuk. Dan untung saja Jinbuk memegang sebuah pisau dan langsung menahan serangan rubah biru. Makhluk buas ini mengeluarkan arus listrik yang sangat kuat. Jika tersentuh bisa berakibat fatal. Kemudian Jinbuk pun langsung melempar rubah biru ke atas, dan itu membuat rubah menabrak beberapa pohon, hingga pohon-pohon itu pun menindis dirinya, hingga membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Melihat itu Jinbuk pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menyerang rubah biru. Namun serangannya tidak berdampak apa-apa dan malah membuat pisaunya rusak. Lalu Jinbuk berkata, orang biasa tidak akan bisa membunuh makhluk buas. Selain itu, serangan yang tidak berarti ini menghabiskan seluruh tenagaku. Tapi tiba-tiba dari depan Jinbuk terlihat rubah yang telah keluar dari tumpukan pohon. Kemudian Jinbuk berpikir, tubuh ini tidak memiliki bakat apapun. Barangkali pemilik sebelumnya juga sudah menyerah pada dirinya sendiri. Itu makanya dia hanya membawa sebuah pisau pendek dan pergi berburu. Ya, hampir sama seperti mencari mati. Tapi aku tidak ingin mati sekarang. Aku pasti akan membuatnya hidup dengan baik. Dan setelah itu terlihat rubah biru yang akan menyerang. Melihat itu Jinbuk juga maju sembari berkata, aku tidak ingin mati sekarang. Karena aku menerima hidupnya, aku pasti akan membuatnya hidup dengan baik. Bagian perutnya tidak tertutup bulu, meskipun arus listriknya padat, tapi di perutnya tidak. Dan itu adalah bagian yang dilindungi. Itu juga merupakan pusat kehidupannya. Apakah hidup atau mati? Disinilah serangan terakhirku. Namun saat Jinbuk akan menyerang, tiba-tiba saja seseorang muncul dan membunuh rubah itu. Melihat itu Jinbuk pun sangat terkejut. Dan ternyata orang itu adalah seorang wanita. Ia juga adalah teman dari tubuh yang Jinbuk pakai. Namanya adalah Simin. Hei Jinbuk, pergilah dari sini, ucap Simin. Melihat wanita itu, Jinbuk mendapatkan ingatan dari tubuh yang ia pakai, kalau wanita itu adalah sahabat masa kecil tubuh yang ia pakai. Dan di sini Jinbuk juga mengingat kisah masa kecilnya bersama Simin. Di ingatannya itu, keluarga Simin dan keluarganya menjodohkan mereka berdua. Dan saat keluarga mereka mati karena berburu, Jinbuk pun sangat sedih. Lalu terlihat dengan memberikan sesuatu, Simin kecil berkata, Jinbuk, katanya ada harta karun di tubuh beberapa makhluk buas yang dapat mengubah fisik manusia. Aku sudah bisa berburu makhluk buas sendiri. Aku pasti akan menemukan cara agar membuatmu memiliki bakat yang luar biasa. Tapi di sini dengan menjatuhkan barang pemberian Simin, Jinbuk kecil berkata, Simin, tidak perlu kamu berpura-pura baik. Kamu bukan tunanganku.
Jika bukan karena orang tuamu menjemput orang tuaku untuk berburu, bagaimana mereka bisa mati? Melihat ingatan dari tubuh yang ia pakai, Jin Buk berpikir pemilik sebelumnya benar-benar tidak menghargai tunangannya yang selalu memikirkannya. Dia benar-benar tidak tahu caranya bahagia. Tapi tiba-tiba di sini terlihat Simin yang sakit kepala dan akan terjatuh. Melihat itu, Jin Buk langsung menahan tubuh Simin sembari bertanya, apakah ia baik-baik saja? Melihat Jin Buk berbicara kepadanya, Simin berpikir, sudah lama dia tidak berbicara denganku. Lalu setelah itu, Simin langsung menjauh sembari berkata, aku baik-baik saja. Ketika rubah biru mati, dia akan mengeluarkan aroma yang hanya dapat dirasakan oleh anggota sejenis. Dia memanggil anggota sejenis untuk balas dendam. Cepat, tinggalkan tempat ini. Tapi saat mereka sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba saja ada suara yang mengerikan. Mendengar itu, Jin Buk bertanya, apa itu? Dan ternyata suara itu berasal dari puluhan rubah yang mendatangi mereka. Lalu tanpa basa-basi, para rubah itu bersamaan langsung ingin menyerang mereka. Melihat itu, Simin langsung maju sembari menyuruh Jin Buk untuk pergi. Dan setelah itu, terlihat Simin yang menghajar para rubah hingga membuat ledakan besar. Itu juga membuat dirinya terlempar ke belakang. Terlihat juga para rubah yang ikut terlempar menabrak pohon. Melihat Simin akan menabrak pohon, Jin Buk dengan cepat langsung menggunakan tubuhnya untuk menahan Simin. Dan itu membuat Jin Buk sangat kesakitan. Lalu saat melihat Simin pingsan, Jin Buk pun sangat terkejut. Terlihat juga di depannya masih ada beberapa rubah biru. Melihat itu, Jin Buk dengan sangat panik berpikir, sial, kemampuan Simin sudah hampir sebanding dengan seorang hunter. Tapi dia juga masih bukan lawan untuk makhluk buas ini. Aku tidak ada kesempatan. Tidak hanya itu, aku juga akan menyeret orang lain untuk mati bersamaku. Apakah aku ingin mengulangi kesalahan dari kehidupan sebelumnya begitu tiba di dunia ini? Tidak, pasti ada caranya. Aku tidak boleh mati di sini. Tapi tiba-tiba tangan Jin Buk menyentuh mayat dari rubah biru, dan itu membangkitkan sebuah sistem. Melihat itu, Jin Buk pun sangat terkejut dan bingung. Apa ini? Kemudian terlihat sistem mengatakan, sistem pengumpulan telah diaktifkan. Melihat itu dengan sangat bingung, Jin Buk berkata, pengumpulan? Mengumpulkan apa? Mengumpulkan jasad rubah biru ini? Sekarang bukan saatnya untuk mencari tahunya. Apapun ini tidak akan lebih buruk dari kondisi saat ini. Lalu di sini sistem mengatakan lagi, mendapatkan bakat petir. Apakah Anda ingin menyatukannya? Melihat itu tanpa basa-basi, Jin Buk langsung menyetujuinya. Dan setelah menyetujui itu, tiba-tiba saja dari dalam tubuh Jin Buk keluar petir yang sangat banyak, hingga tubuhnya mengeluarkan ledakan petir yang sangat dahsyat dan membuat para rubah terlempar. Melihat petir keluar dari tubuhnya, Jin Buk berkata, aku merasakannya. Aku mendapatkan bakat dari tubuh makhluk buas. Kemudian terlihat para rubah yang menyerang Jin Buk. Melihat itu dengan sangat mudah, Jin Buk membunuh mereka semua. Setelah itu terlihat tubuh Jin Buk yang mengumpulkan kekuatan. Kekuatan terkumpul dalam tubuhku. Rasa sakit dan luka seolah menghilang. Gerakanku juga menjadi ringan. Meskipun aku tidak tahu seberapa besar kekuatanku setelah menyatukan bakat ini, tapi aku berhasil membunuh para rubah. Lalu terlihat di depan Jin Buk, sistem pun muncul. Dan sistem mengatakan kekuatan dasar Tuan adalah 1527 pon. Kekuatan dengan tambahan atribut petir. Melihat itu dengan sangat terkejut, Jin Buk berkata, 3000 pon. Ini sudah tingkat menengah dari tingkat penguasa bela diri. Bakat atribut petir memang mengerikan. Hanya saja setelah baru saja terbangun, kekuatan dasar sudah mencapai 1500 pon. Setelah menggunakan kekuatan petir, itu bahkan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Setelah menyatukan bakat, tubuhku terasa lebih sehat daripada sebelumnya. Dan tiba-tiba sistem mengatakan, melanjutkan eksplorasi target. Target pengumpulan bulan ini terdeteksi. Dapat melanjutkan pengumpulan. Apakah akan melanjutkan pengumpulan?
Melihat itu dengan sangat senang Jin Book berpikir, ternyata bisa mengumpulkan berkali-kali pada satu tubuh. Oh tentu saja, mari kita melanjutkan pengumpulannya. Dan setelah Jin Book mengatakan itu, sistem langsung mengumpulkan esensi dari para rubah. Melihat esensi itu, Jin Book berpikir, ini adalah darah esensi makhluk buas, darah utama dari makhluk buas, inti dari inti. Ini adalah sesuatu yang bisa mempercepat proses pembentukan tubuh. Meskipun ini hanya versi terendah, tapi ini yang paling cocok untukku saat ini. Mari kita lihat apa yang bisa kita kumpulkan selanjutnya. Namun saat Jin Book ingin mengumpulkan kekuatan rubah biru, sistem mengatakan sumber daya target ini habis, tidak dapat dikumpulkan. Hanya satu target yang dapat dikumpulkan setiap bulan. Teknik bela diri, bakat, keadaan fisik, darah esensi, dan lain-lain yang dimiliki oleh target sebelumnya bisa dikumpulkan. Melihat itu Jin Book berkata, ternyata hanya bisa memilih satu target setiap bulan. Level rubah biru masih terlalu rendah. Aku harus memilih target dengan baik bulan depan. Sekarang, pertama, kita bawa Simin pulang. Sedangkan untuk rubah biru, sumber dayanya tidak bisa dikumpulkan lagi, tapi dagingnya bisa kita bawa pulang sebagai tambahan makanan. Scene lalu berpindah. Terlihat Simin yang telah dibawa ke rumah oleh Jin Book. Juga di sini ia masih pingsan. Dan terlihat Simin yang sedang bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat Jin Book yang dibunuh oleh rubah biru. Melihat itu Simin pun sangat terkejut. Dan tiba-tiba saja ia pun tersadar dari mimpi itu sembari berteriak menyebut nama Jin Book. Ternyata hanya mimpi. Kepalaku sakit sekali. Kemudian terlihat Jin Book yang sedang menyiapkan makanan sembari berkata, "Kau sudah bangun ya? Hanya ada satu hidangan lagi sebelum kita makan." Dan setelah itu terlihat makanan yang sangat banyak telah siap. Tapi di sini Simin bertanya, "Apa yang kau lakukan?" "Oh ya, kemarin bagaimana kita bisa kembali ke sini?" Mendengar itu Jin Book berkata, "Sepertinya kau masih memiliki banyak pertanyaan. Mari makan dulu. Daging makhluk buas ini bermanfaat bagi tubuh seorang ahli bela diri. Ayo, cepatlah makan." Mendengar semua itu, Simin pun sangat terkejut. Kemudian saat mereka makan, mereka tidak berbicara satu sama lain. Ini sangat memalukan. Aku harus bilang sesuatu, pikir Jin Book. Lalu Jin Book berkata, "Kemarin benar-benar sangat berbahaya. Untungnya ada tim petualang yang lewat dan menyelamatkan kita." Tapi Simin yang mendengar itu tidak berkata apa-apa dan hanya terdiam. Melihat itu Jin Book berpikir, dia sama sekali tidak menghiraukanku. Aku rasa dia tidak nyaman saat aku ada di sini. Kemudian dengan berdiri Jin Book menyuruh Simin untuk makan yang banyak, sedangkan ia akan kembali ke kamar. Dan setelah Jin Book pergi, Simin berpikir, seperti mimpi, dia memasak untukku untuk pertama kalinya dan bahkan berbicara denganku. Jika ini mimpi, aku lebih memilih tidak pernah terbangun seumur hidupku. Scene lalu memperlihatkan Jin Book yang masuk ke kamar dan menghela nafas. Lalu ia berpikir, hubungan antara pemilik sebelumnya dengan Simin sudah mencapai titik beku. Mereka tidak tahu bagaimana harus saling memperlakukan. Ya, tidak usah dipikir lagi. Untuk bertahan hidup di akhir zaman, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatan. Mari kita mulai memurnikan esensi makhluk buas ini. Kemudian setelah itu Jin Book pun langsung menyerap esensi rubah biru yang ia dapatkan. Dan itu membuatnya sangat kesakitan, seperti sedang keracunan. Tapi untung saja Jin Book berhasil menahan rasa sakit itu. Tidak kusangka dampak dari esensi makhluk buas terhadap aliran darah begitu menyakitkan. Selanjutnya, aku akan fokus pada latihan dan memurnikan sepenuhnya. Scene lalu berpindah ke 1 bulan kemudian. Terlihat Jin Book yang memasuki ruang latihan. Lalu, ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan langsung meninju ke depan dengan sangat kuat, hingga membuat barang-barang di sana menjadi hancur. Dan setelah itu, Jin Book berkata, serangan sudah cukup bagus, tapi kendali terhadap busur listrik masih perlu dilatih lebih lanjut. Darah esensi makhluk buas sudah sepenuhnya dimurnikan dan diserap.
Aku tidak tahu kekuatanku saat ini seperti apa. Dan tiba-tiba setelah Jinbuk mengatakan itu, terlihat sistem yang mengatakan perhitungan nilai pertarungan sedang berlangsung. Kekuatan dasar Tuan adalah 2134 pon, dan kekuatan dukungan atribut petir 4198 F. Melihat itu dengan sangat senang, Jinbuk berkata, kekuatan dasar meningkat lebih dari 600 pon. Meridian di seluruh tubuh juga mengalami ekspansi yang signifikan. Di antaranya, peningkatan yang diberikan oleh darah esensi makhluk buas setidaknya mencapai 400 pon. Itu lumayan bagus. Tidak sia-sia, aku selama sebulan ini selain makan dan tidur, aku terus melatih diriku dengan giat. Namun sekarang bukan waktunya untuk santai. Di atas bakat latihan tingkat menengah ini, ada bakat lain yang lebih tinggi. Para jenius yang memiliki bakat-bakat tersebut, kemajuan mereka jauh melampaui imajinasiku. Namun, jika aku memiliki pasukan darah esensi makhluk buas yang tak terbatas, aku bisa mencapai tingkat ahli bela diri dalam setengah tahun. Sin lalu berpindah ke ruang latihan Simin. Terlihat Simin yang sedang berlatih dengan sangat keras. Dan dengan sangat lelah, Simin berkata, masih ada 1 bulan lagi hingga ujian hunter di akademi. Kekuatan ini sama sekali tidak cukup. Piton kepala 2 adalah raja binatang tingkat 2. Butuh setidaknya kultivasi tingkat warrior untuk membunuhnya. Aku masih jauh. Kemudian saat mengingat kembali mimpinya, Simin pun bertekad untuk menjadi seorang prajurit. Lalu setelah itu, Simin pun langsung kembali untuk berlatih. Sin lalu berpindah ke kawasan bisnis pangkalan keamanan. Di situ terlihat Jinbuk yang sedang berjalan dan melihat-lihat. Tapi karena di sana banyak monster yang dijual, sistem pun mendeteksi sebuah target. Melihat itu Jinbuk berkata, mereka hanya monster tingkat 1. Bahkan jika dikumpulkan, tidak akan memberikan bakat yang lebih dari yang kumiliki sekarang. Setidaknya bisa menemukan monster yang kedua. Namun tiba-tiba Jinbuk berhenti karena melihat sekelompok orang yang sedang menghalangi jalannya. Dan ternyata mereka adalah sekelompok preman sekolah yang tampaknya juga mengenali Jinbuk. Preman-preman itu diketuai oleh seseorang yang bernama Zhou. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Zhou. Melihat Zhou ada di depannya, wajah Jinbuk pun seketika berubah menjadi kesal. Melihat tatapan Jinbuk yang seperti sangat kesal, para preman itu berkata, hei, lihat apa kau? Zhou adalah jenius di kelas kita. Kekuatannya sudah mencapai warrior puncak tengah, memiliki kekuatan 6000 jin. Jika bukan karena Simin melindungimu, apa kau pikir masih bisa tinggal di akademi? Kalau kau punya sedikit harga diri, seharusnya kau meninggalkan Simin sendirian. Dia lebih cocok dengan Zhou, bukan denganmu. Lalu setelah itu, Zhou juga berkata, sepotong sampah datang ke sini mencari material monster. Buat apa? Apa kau masih punya nyali untuk mengikuti ujian hunter di akademi? Baiklah kalau begitu, dalam ujian hunter kali ini, aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri bagaimana Simin merintih di bawahku. Mendengar itu dengan sangat marah, Jinbuk berkata, apakah kau cari mati? Lalu dengan berjalan pergi, Zhou berkata, haha, astaga, lihatlah pria rapuh yang mengandalkan seorang wanita untuk tinggal di akademi. Dia sedang marah. 1 bulan lagi ada ujian hunter di akademi. Jika kau berani, datanglah. Mendengar itu Jinbuk berpikir, apakah dia ingin membunuhku? Aku harus bersiap-siap lebih awal. Lebih baik menyerang duluan. Untuk menghadapi Zhou, target pengumpulan berupa monster tingkat 2 tidaklah cukup. Setidaknya harus tingkat 3. Tapi tingkat monster yang dijual di pasar terlalu rendah. Bahkan tidak ada monster tingkat 3. Aku harus memikirkan solusinya. Tapi tiba-tiba terlihat orang-orang di sana sangatlah ribut karena mereka melihat pasukan Windchaser yang telah kembali dengan membawa monster tingkat 3. Melihat para pemburu itu, Jinbuk berpikir, inikah tim Windchaser? Kuat sekali. Hanya dengan melihat dari jauh, aku sudah bisa merasakan tekanannya. Dan tiba-tiba, sistem pun mendeteksi kalau ada naga tanah level 3 yang bisa dikumpulkan. Apakah Anda ingin mengumpulkannya? Kemudian dengan tersenyum, Jinbuk berpikir, ketemu,
kau adalah target pengumpulan bulan ini. Lalu setelah itu, terlihat beberapa orang yang sedang mendekati monster tingkat 3 dan menyentuhnya. Melihat itu, Jinbuk pun sangat senang karena itu bisa menjadi kesempatannya untuk menyentuh naga tanah. Lalu terlihat Jinbuk yang menyentuh naga tanah dan langsung ia kumpulkan. Terlihat Jinbuk yang berhasil mengumpulkannya menjadi sebuah bola. Kemudian sistem mengatakan pengumpulan berhasil. Mendapatkan latihan tubuh tingkat tengah. Apakah akan disatukan? Melihat itu Jinbuk pun sangat senang. Yes, berhasil. Scene lalu berpindah, terlihat Jinbuk yang sudah sampai di rumah. Sudah cukup, aku siap untuk melakukan penyatuan. Latihan tubuh tingkat tengah monster tingkat 3. Aku yakin tidak akan mengecewakan. Inilah saatnya penyatuan. Lalu terlihat Jinbuk pun langsung menyatukan itu ke dalam tubuhnya. Dan itu membuatnya sangat kesakitan. Itu juga membuat salah satu tulangnya patah. Sakit sekali, tulangku rasanya seperti patah, pikir Jinbuk. Dan untung saja Jinbuk pun berhasil melakukan penyatuan. Setelah itu terlihat tulang-tulangnya yang patah seketika langsung menyatu kembali. Dan terlihat Jinbuk pun langsung mencoba kekuatan barunya. Rasanya cepat sekali. Tubuhku seolah-olah tidak memiliki beban. Ini layak untuk kultivasi tubuh tingkat menengah. Melatihnya sekali lebih kuat daripada kekuatan yang kudapatkan dari berlatih puluhan kali sebelumnya. Benar-benar mendapatkan hal yang kubutuhkan. Kemudian sistem mengatakan perhitungan kekuatan pertempuran. Kekuatan dasar 2659 Jin, ditambah kekuatan atribut petir 5270. Melihat itu dengan sangat senang, Jinbuk berkata, jika terus seperti ini 1 bulan lagi, aku yakin kekuatan tertinggiku bisa mencapai warrior tahap akhir. Kekuatan dasarku meningkat dengan sangat cepat. Ujian Hunter di akademi nanti. Zhou, jika kau ingin membunuhku, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu.